Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 yang setia dengan kajian Qul Hadhihi Sabili, kita bersama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang meskipun beliau telah mendahului kita, namun keilmuan dan ajarannya senantiasa bersama kita sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Kajian yang beliau tuliskan dalam kitab Qul Hadhihi Sabili kali ini adalah Syu'mul Ma'asi, tentang bagaimana betapa sialnya, betapa malangnya, apes, celaka orang yang melakukan perbuatan maksiat durhaka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadharu zahiral ithmi wa batinah, innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun." Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perintah menghindar dosa yang secara tampak nyata terlihat maupun dosa yang tidak tampak, tidak terlihat, tidak kasat mata, dosa batin yang itu hanya diketahui oleh Allamul Ghuyub, Allah yang maha mengetahui segala kegaiban. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa akan dibalas setiap apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan sesuai dengan tindakan kezalimannya, perbuatan aniayanya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan sia-siakan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah memberi batasan aturan yang sudah ditentukan, maka jangan lampaui, jangan sampai melanggar batasan aturan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, beberapa sesuatu yang tidak boleh kita juga melanggarnya, aturan larangan tersebut. Wa sakata an asya', dan Allah mendiamkan beberapa sesuatu. Ini rahasia dari syariat Islam. Ada yang disebutkan, ada yang didiamkan. Rahmatan lakum, sebagai bentuk yang Allah kepada kalian umat. Ini dalam kajian usul fikih ada tentang bagaimana menganalisa hukum yang memang tidak dibahas. Ada juga pendekatan metode tentang pemahaman at-tark, sesuatu yang memang ditinggalkan. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada status hukum. Ghaira nisyanin, bukan karena kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa tentang menetapkan aturan itu. Hasya wa kalla, Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Allah. Tidak ada satupun yang kemudian teledor lalai dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini, karena semua adalah ciptaannya. di mana setiap aturan, setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap kejadian ada malaikatnya.
Ada pendampingan malaikat yang mengawalnya. Setiap proses kejadian yang ada malaikat yang senantiasa menyertainya. Bagaimana mungkin ada sesuatu terbiarkan tanpa perhatian Allah? Tetapi sebagai rahmat. Fala tabhathu, maka jangan terlalu menyelidiki sehingga menjadi mempersulit anha dari sesuatu yang tadi memang terbiarkan. Ada banyak hal di dunia ini yang belum kita temukan rahasianya. Dan kesempatan terbaik untuk mempertanyakan rahasia-rahasia kehidupan ini kelak di akhirat nanti, pada saat pertemuan agung. Mengapa Allah menciptakan ini? Mengapa Allah menciptakan itu? Apa hikmah setiap peristiwa ini dan itu? Para pemirsa TV 9 dan seluruh hadirin, kita lanjutkan kajian tentang betapa kesialan terjadi, kemalangan terhadap para pelaku kriminal, pembuat kedurhakaan di muka bumi ini, di mana kemudian dalam riwayat selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima, takutlah, hindarilah oleh kalian al-maharima, segala sesuatu yang diharamkan. Takun, maka engkau ada, a'badan nasi, paling menghambanya manusia, paling taat dalam penghambaan dari kalangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamallahu laka, dan bersikap ridhalah. Ridha, menerima tanpa bentuk penentangan, penolakan, ketidaksukaan terhadap apa yang telah Allah bagikan. Kita dijadikan sebagai bangsa dari bagian negeri di muka bumi ini, Asia Tenggara, dengan warna kulit, kultur, struktur tubuh, bahasa, perilaku, adat, istiadat, dan batasan-batasan kekurangan yang ada dalam diri kita serta kelebihannya. Begitu juga tentang rezeki yang kita rasakan, kondisi kehidupan yang kita alami, jabatan yang kita emban sebagai amanat. Dalam segala hal, takun, maka ada, engkau itu aghnan nas, paling kaya manusia. Jadi kekayaan itu bukan dari nominal, berapa jumlah yang dimiliki, tetapi sebenarnya kekayaan itu adalah tentang hati, bagaimana menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau adalah orang yang beriman. Ini berarti ada hubungannya, ada korelasinya keimanan dengan bertetangga yang baik. Akan dipertanyakan keimanan seseorang ketika dia bermasalah dengan tetangganya, hubungan sosialnya. Bahwa kehidupan ini tidak hanya vertikal kepada Allah, tapi ada horizontal dengan manusia tetangga kita. Tidak dijelaskan apakah kemudian tetangganya seorang mukmin, muslim, ataukah non-muslim. Tetapi di sini umum, ahsin ila jarik. Banyak kisah teladan bagaimana seorang mukmin bertetangga dengan orang non-muslim. Tetapi meskipun ia disakiti, dianiaya, dizalimi oleh tetangganya yang non-muslim, dia tetap membalas dengan kebaikan. Dan itu ada pada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebelum kemudian diteladani oleh para sahabat, tabi'in, dan para tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian wahib linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintai, senangi apa yang diberikan untuk manusia. Kalau kita ingin memberi sesuatu, bersikap sesuatu kepada orang lain, ukur ma tuhibbul
linafsik, apa yang seukuran dengan diri kita. Kita ingin dihargai, hargai orang lain. Kita ingin menghormat orang lain dengan cara seperti ini, lakukan. Kita melihat wajah orang lain tersenyum, senang, maka wajah kita upayakan tersenyum untuk orang lain. Cerminan, bahwa kita ini adalah cerminan bagi orang lain. Takun musliman, Anda akan menjadi seorang yang muslim. Man salimal muslim. Siapa orang yang Islam itu? Orang lain selamat dari tangan, perbuatan, ucapannya dia. Wala tukthir ad-dhahik. Jangan memperbanyak tertawa, terbahak-bahak. Ya, fa inna kasratad dhahik. Karena terlalu banyak tertawa itu, terbahak-bahak, tumitul qalb, akan mematikan hati. Kepekaan hati ini dalam perilaku sosial akan menjadi masalah. Hadis riwayat At-Tirmidzi ini tentunya akan membuat kita berpikir bagaimana berbuat durhaka, bagaimana berbuat kriminal, bagaimana berbuat maksiat. Kalau ternyata semua itu tidak ada dalam definisi kebaikan yang tadi disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan pada kajian pembahasan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, khisalu khams, ada 5 karakter perilaku. A'udzubillahi an tudrikuha. Beliau baginda Nabi berlindung kepada Allah jangan sampai umatnya ini mendapati perilaku itu ada dalam dirinya. Karena apa? Tidak tampak suatu kekejian dalam satu komunitas kaum masyarakat kecuali akan tersebar di sini wabah, musibah, bencana, ya, kelaparan yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Kemudian ekonomi, perekonomian yang akan jatuh, krisis, ya, ukuran, timbangan, neraca, semua harga pangan di pasar valuta asing dan semacamnya, ini akan terjadi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan juga bahkan akan terjadi jauris sultan, pemimpin yang diktator, aniaya kepada rakyatnya. Dan mereka kemudian berakibat pada perbuatan yang lebih fatal lagi. Tidak membayar zakat, harta yang mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, dia cegah, dia simpan, dia menghindar, memang menolak untuk melakukan kewajiban zakat itu. Ini yang berakibat pada krisis yang lebih fatal lagi, kekeringan, hujan tidak akan turun. Jadi ada hubungan antara kemaksiatan dengan peristiwa alam. Sampai akhir hadis dibahas bagaimana kemudian kemurkaan Allah itu adalah akibat dari perbuatan durhaka umat manusia, kita sebagai hambanya. Para pemirsa, kita di penghujung acara pada kajian kali ini, masih dari bagian sisa hadis tadi, ada pembahasan yang semakin membuat kita mengernyitkan kening, berpikir dalam, bahwa ternyata setiap musibah bencana yang ada di semesta ini terkait dengan persoalan kedurhakaan manusia. Dan setiap kali manusia melanggar perjanjian kepada Tuhannya, kesetiaan kepada Rasulnya, dengan menyimpang dari ajaran yang telah disampaikan berupa agama ini, maka semakin kemudian besar Allah akan memberi akibat konsekuensi itu. Musuh, penaklukan, peristiwa alam dan semacamnya. Dan ancaman yang terakhir puncaknya adalah malam yahkum a'immatuhum bi kitabillah. Kalau para pemimpin tidak menetapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini para pemimpin, ulama dan umara tentunya yang memiliki wilayah kemenangan, illa ja'ala ba'sahum bainahum, akan terjadi bencana di antara mereka sendiri. Ini yang mungkin menjadi kewaspadaan bersama. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
soal bagaimana pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang firman Allah yang maknanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia mau merubahnya sendiri. Barakallahu fikum. Perlu ditegaskan kembali pertanyaan semacam ini di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari para masyayikh, para kiai di pesantren-pesantren NU tentunya. Tidak sama cara memahami tekstual ayat. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ada kata ma. Yang ini bukan suatu huruf zaidah, tapi ada peranan makna yang sangat mendasar menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para masyayikh, kiai-kiai nahdiyin di pondok pesantren, bahwa setiap peristiwa yang terjadi ini rangkaian dari sunnatullah. Ada sebab, ada akibat, kausalitas. Tidak kemudian diterjemahkan sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga dia mengubah nasib dirinya sendiri. Ini seolah-olah menjadi kelompok lain yang tidak lagi berpikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ada ikhtiar, namun yang menentukan adalah Allah. Maka pemanaan yang mungkin perlu dikoreksi bersama. Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum sehingga mereka, suatu kaum itu berproses mengubah diri mereka. Ini artinya bagaimana? Yang menentukan perubahan sebenarnya Allah, tetapi dikaitkan dengan perubahan sikap mereka. Ketika suatu kaum berbuat maksiat, sunnatullahnya akan turun musibah. Musibah bencana ini tidak akan terangkat, tidak akan selesai sesuai dengan sunnatullahnya, kecuali kaum ini mau berubah menjadi taat. Maka akan selamat dari pemahaman-pemahaman di luar wilayah pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sejumlah ayat juga menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan yang terjadi di daratan, lautan, di muka bumi ini akibat dari ulah perbuatan tangan manusia. Ini juga pemaknanya sama. Ada sebab akibat. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ketika mereka merasakan akibat buruk itu, semoga mereka sadar dan kembali memperbaiki kondisi ini. Kalau sekarang ada global apa? Pemanasan global. Nah, ini akibat dari siapa? Gedung pencakar langit dengan konstruksi yang tidak ideal, tidak sesuai dengan lingkungan, penggunaan energi yang berlebihan. Di lautan banyak limbah, sampai binatang banyak yang mati. Kemudian terumbu karang rusak akibat penyalahgunaan bahan peledak tertentu. Sehingga mereka pada akhirnya terkurangi hasil lautnya, kehidupannya secara ekonomi juga menurun. Di saat mereka merasakan kerugian ini, bencana ini, musibah ini, la'allahum yarji'un, mau mengubah, ada perubahan perilaku. Dari hal yang sederhana, bagaimana cara memilah sampah, ini yang organik, non-organik, ini yang kemudian dikelola menjadi lebih baik lagi. Luas kalau kita kaji. Jadi amal soleh ini bukan soal takbiratul ihram sampai salam, bukan hanya persoalan labbaik Allahumma labbaik, pulang bergelar haji, tetapi juga ternyata amal ibadah sosial yang harus kita perhatikan sebagai penyempurna ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas dalam Al-Baqarah 61, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nyata bahwa itu perbuatan akibat buruk itu dari pelanggaran manusia itu sendiri. Kemudian
dalam sejumlah ayat juga dijelaskan tentang bentuk murka Allah. Ada yang ditenggelamkan, ada yang diubah bentuknya, ada yang secara peristiwa alam. Ya. Di sini musibah itu dalam berbagai contoh di setiap zaman dan setiap umat menghancurkan peradaban-peradaban tinggi di masa itu. Yang terburuk diantaranya adalah bimaskhihim kirada wa khanazir, diubah menjadi kera dan menjadi babi. Dan perubahan fisik ini tidak hanya menunjukkan betapa hina perilakunya, tetapi betapa keji juga kedahsyatan kriminal yang dilakukan. Semoga kita terhindar dari segala perbuatan keji. Cukuplah bahwa syu'mul ma'asi, betapa sialnya kedurhakaan itu mengubah